Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Heart Voice. Dan di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebebasan Tahun Yobel. Lukas pasal 4 ayat 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roma pasal 10 ayat 15, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Imamat pasal 25, di sana membicarakan tentang tahun Yobel. Tetapi hanya menekankan dua pokok. Yaitu pokok yang pertama membicarakan tahun Yobel itu apa. Dan pokok yang kedua adalah kebebasan di dalam tahun Yobel. Saudara-saudari, di dalam Lukas pasal 15 ada contoh tentang tahun Yobel. Yaitu kisah anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya. Nah, di dalam kisah ini, anak yang kehilangan bapak atau bapak yang kehilangan anak. Saudara-saudari, kita adalah anak yang hilang itu. Lukas pasal 15 tidak mengatakan kita anak-anak yang hilang ini kehilangan bapak. Dalam ayat 24 yang menjadi bapa mengatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, dari ayat ini kita nampak makna bapa kehilangan anak yang hilang lebih berat daripada anak yang hilang kehilangan bapa. Sebab itu di dalam tahun Yobel kita bukan mendapatkan kembali warisan, melainkan kembali kepada warisan. Kita bukan mendapatkan kembali Allah, tetapi kembali kepada Allah. Allah adalah warisan kita. Dalam tahun Yobel, berkat yang paling besar adalah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada warisan kita. Inilah pokok pertama dari Imamat 25. Saudara-saudari, keadaan manusia sesungguhnya adalah miskin, tertawan, dan tertindas. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 membicarakan keadaan 3 macam orang. Ayat 18 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah orang macam pertama, yaitu orang yang miskin. Selanjutnya Ia berkata, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Inilah orang macam kedua, yaitu orang yang tertawan. Kemudian Ia berkata pula, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Inilah orang macam ketiga, yaitu orang-orang yang tertindas. Sebab itu di sini ada 3 macam orang, yaitu yang miskin, yang tertawan, dan yang tertindas. Namun sesungguhnya ini bukanlah 3 macam orang, melainkan 3 macam keadaan orang, yaitu miskin, tertawan, tertindas. Lukas pasal 4 ayat 19 mengatakan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Saudara-saudari, kita ditawan oleh siapa? Setiap orang telah tertawan. Presiden tertawan, rakyat juga tertawan. Setiap orang menjadi tawanan. Nah, siapa yang menawan mereka?
Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 17 sampai 18. Ketika Paulus dari Tarsus terpanggil, Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah." Sebenarnya, kalau dibicarakan secara rinci, kita semua tertawan oleh iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang dunia semua secara pasif tertahan di dalam wilayah kekuasaan iblis, di bawah penjajahan dan pengendalian iblis. Selanjutnya Lukas pasal 4 ayat 19 mengatakan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas. Kita ditindas oleh siapa? Selain hal yang bukan Kristus di dalam kita, adalah yang bisa menindas kita. Setiap orang di bumi ini adalah orang yang tertindas. Apakah tertindas? Tertindas adalah selalu mengeluh. Tertindas adalah selalu berkeluh kesah. Yang miskin bisa mengeluh, yang punya uang juga dalam hidupnya mengeluh. Orang miskin sakit, mengeluh. Orang kaya sakit juga mengeluh. Berpendidikan atau tidak berpendidikan juga bisa mengeluh. Mengapa? Karena di dalam kita ada iblis. Ketika iblis belum masuk ke dalam manusia, dosa belum konkret. Sampai iblis masuk ke dalam manusia, barulah dosa menjadi konkret di dalam kehidupan manusia. Oh, puji Tuhan. Untuk itu kita perlu menjadi orang yang memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik kepada semua orang. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 adalah perkataan Injil. Apakah Injil? Injil adalah tahun rahmat Tuhan. Injil adalah Yobel yang sejati. Saudara-saudari, yang kita lihat dengan mata kita adalah palsu. Seringkali kita mengatakan bahwa orang memiliki segalanya. Ada harta, ada pendidikan, ada uang di deposito, itu bukanlah orang yang miskin, tertawan dan tertindas. Oh, marilah kita memberitakan Injil. Di dalam Roma pasal 10 ayat 15 berkata, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Ya Tuhan, banyak orang yang belum percaya adalah orang yang miskin, yang tertawan dan tertindas. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi orang yang memberitakan Injil, supaya mereka didapatkan oleh Tuhan dan mereka mengalami kebebasan yang sejati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.